Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita bertemu pada Dari Langit Membaca Dunia dalam topik Al-Quran tidak membatalkan yang sebelumnya. Al-Quran sebagai kitab suci tidak datang untuk membatalkan agama-agama sebelum Islam. Sebagai kitab suci yang datang paling akhir, Al-Quran justru berfungsi sebagai hudan, pedoman, furqan, pembeda, penjelas, dan tolok ukur terhadap kitab-kitab suci dari agama-agama sebelumnya. Dengan fungsi itu, setiap orang atau siapa saja dapat membandingkan pernyataan-pernyataan Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lain menyangkut prinsip-prinsip dasar suatu agama dan beberapa cabang utama dari prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, karena ia datang paling akhir, maka adalah logis kalau Al-Quran mengandung isi yang lebih banyak dan lengkap. Namun, itu tidak berarti Al-Quran membatalkan yang sebelumnya. Dalam hal yang tersebut terakhir, Al-Quran datang melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang belum dikandung oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran tidak membatalkan petunjuk-petunjuk kebenaran yang terdapat di dalam kitab-kitab suci sebelumnya, karena kebenaran yang terdapat di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran diperlukan bagi para penganut kitab-kitab suci tersebut. Dan satu hal yang perlu ditegaskan di sini ialah bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul paling akhir tidak diutus untuk menyatukan semua manusia, baik pada masa beliau hidup maupun masa sekarang, untuk menjadi satu umat Muhammad. Nabi Muhammad diutus sekedar menyampaikan pernyataan-pernyataan wahyu Al-Quran yang berfungsi sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Dengan tugas seperti itu, Muhammad membuka ruang seluas-luasnya bagi siapa saja untuk mau menerima atau tidak pernyataan-pernyataan wahyu yang dibawanya. Dengan demikian, Al-Quran memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk memilih kitab suci manapun yang ingin dipegang atau diikutinya. Kebebasan seperti itu menjadi salah satu ciri utama dari Al-Quran, sekalipun ciri tersebut belum mendapat apresiasi yang memadai dari banyak orang-orang yang memegangi Al-Quran itu sendiri sebagai kitab sucinya. Pemirsa yang budiman, sekaitan dengan kebebasan tersebut dan sebagaimana sudah dijelaskan, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir datang membuat petunjuk yang jelas menyangkut prinsip-prinsip dasar agama dan cabang-cabang pokok dari prinsip tersebut untuk dibandingkan dengan hal serupa pada kitab-kitab suci sebelumnya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut sama pada semua agama atau dinyatakan juga oleh semua kitab-kitab suci sebelumnya. Cuma saja, sebagai akibat masa panjang yang telah dilewati oleh kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, maka adalah tidak mustahil terjadi penyimpangan dari pernyataan-pernyataan asli dari kitab-kitab suci tersebut. Penyimpangan demikian tidak mustahil terjadi pula di kalangan penganut Al-Quran, walau dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, penyimpangan yang amat fatal di dalam memahami pernyataan-pernyataan Al-Quran. Contohnya ialah ayat-ayat Al-Quran yang bersifat inklusif terhadap segenap penganut agama Ibrahim, lalu dipahami bersifat eksklusif. Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya kini ada di tengah-tengah kita. Kita memiliki kesempatan untuk membaca, membandingkan, dan memberi penilaian terhadap kitab-kitab suci tersebut. Pada hemat saya, dengan kelapangan dada dan pengetahuan yang baik, setiap orang bisa melakukan pembacaan, pembandingan, dan penilaian yang baik pula atas semua kitab suci yang telah menembus ruang dan waktu yang amat panjang itu. Dalam usaha seperti itulah biasanya petunjuk Tuhan menerangi kita. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.